buat teman-teman yang melayani di rumah sakit maupun di rumah-rumah untuk anggota jemaat yang kurang sehat, yang sakit, kiranya Tuhan Yesus bersabda saja dari surga, maka mereka semua akan pulih dan sehat walafiat. Serta teman-teman semua yang pergi dan kembali dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Dia punya menolak, membenci dia, tetap setia dalam firman-Nya. Dia
Percayalah Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Percayalah Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan mengungkapkan doa kita dalam penyian Kidung Jemaat 50 bait pertama dan baitnya yang ke-6. Sabdamu abadi suruh langkah kami. Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Dalam pembukaan ibadah tadi kita mendengar bahwa ada pembuatan Alkitab dalam edisi terbaru 2. Maka saya akan baca dari edisi terbaru. Kalau di tangan Bapak Ibu sida-sida dari Ethiopia, judul bacaan kita Pejabat Istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nats itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air.
apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi dan meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Kita semua pasti ada dalam sukacita ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ada di hari ini, beribadah memuliakan nama Tuhan. Bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita akan ada dalam catatan tema orang beriman diutus untuk bersaksi. Menjadi utusan tentu menjadi harapan setiap orang, sebab diutus berarti orang yang dipercayakan, orang yang dipilih dari sekian banyak orang untuk melakukan tanggung jawab yang besar dalam pengutusan itu. Ia dipercayakan mewakili sekian banyak orang, menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaan yang dikerjakan. Dan dalam Alkitab mencatat bahwa setiap orang dipanggil oleh Allah, diutus di dalam dunia nyata untuk bekerja dan melakukan apa yang harus dikerjakan demi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Jadi hari ini saya bilang, Bapak jangan jago kandang, mari jago di tempat lain lagi. Karena itu bagian dari proses pengutusan. Langsung bilang siapa takut, maju kagentar, pantang mundur menyerah. Jadi hari ini Bapak-Bapak yang Fata dampingi dong ketua majelis jemaat datang menyanyi di Betania kilometer 11,5. Tapi saya bilang juga multimedia mari maju lagi, jangan jago di kandang saja. Jadi hari ini ada multimedia, jangan lupa subscribe ya. Bapak Ibu, kalau kita diutus berarti kita diberi kepercayaan untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan kalau pekerjaan yang kita lakukan itu baik, pasti namanya dimuliakan. Dalam bagian ini melanjutkan catatan tulisan Alkitab Lukas. Lukas sendiri pun mencatat bagian ini dan mengisahkan tentang perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul melaksanakan tanggung jawab penginjilan itu. Dari bagian ini ada dua hal yang harus kita pahami bersama. Bapak Ibu menarik ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Di situ terjadi percakapan yang cukup luar biasa. Dan semua itu dilakukan atas kehendak Allah. Sebab catatan Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kepada Filipus, pergi dan mengikuti jalan yang sunyi yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Engkau akan bertemu dengan seorang pejabat dari Ethiopia, dan dalam percakapan mereka terjadilah suasana yang memancing dan mengajak serta tindakan yang harus dilakukan dalam percakapan itu. Sebab dalam bagian ini mencatat bahwa Filipus dengan kuasa Roh Kudus mendekati kereta itu dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh pejabat Ethiopia itu. Dan dari pembacaan itu Filipus pun bertanya, mengertikah engkau apa yang Tuhan baca? Yang jelas dia bilang, tahulah. Dia juga tidak percaya Allah. Dia hanya baca-baca, mungkin melepaskan kejenuhan menantikan sang ratu yang datang beribadah kepada Allah, atau mungkin tidak ada gerakan lain, jadi baca-baca supaya bisa membuat
tidak capek dan lain sebagainya. Dalam pertemuan itulah percakapan itu membuat ada reaksi yang luar biasa yang datang dari sang pejabat Ethiopia itu. Sehingga mereka pun dalam perjalanan panjang ayat 34 sampai ayat yang ke-40 mengisahkan bahwa pada akhirnya tindakan pembaptisan pun itu terjadi bagi sang pejabat Ethiopia. Bapak Ibu, ternyata Tuhan memainkan perannya yang luar biasa. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memimpin dan Tuhan mengutus orang-orang beriman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kesaksian bagi dirinya. Artinya bahwa ketika Tuhan memilih, Tuhan tidak memilih sembarangan orang. Tuhan memilih orang yang tepat, orang yang benar, orang yang dikehendakinya. Dan ketika Ia menentukan itu, maka tentu ada hasil yang memuaskan yang Dia inginkan. Kita dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak mendengar panggilan itu. Kita dipanggil oleh Allah. Kita dengan segala macam alibi kita untuk tidak mau melaksanakan itu. Alasan demi alasan menjadi bagian hidup yang selalu mewarnai kita dalam seluruh proses pemanggilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang harus kita kerjakan dalam bersaksi tentang Allah itu juga, kadang-kadang bersebutan juga jangan. Kerja setengah mati, kerja mulai sudah capek langsung bilang, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Kasihan. Padahal dia sudah panggil, dia sudah utus lagi baru. Tidak bilang inilah aku utus laku, tapi aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Dan kita harus jujur. Itu bagian dari hidup kita yang kita jalani dalam seluruh proses yang kita lakukan. Coba pergi pelayanan di satu daerah, misalnya Raya Gloria, tapi yang Raya sudah mengadu banjir, ada air pele di situ jadi tidak bisa. Padahal cuma sampai di lutut, di betis kalau jalan saja baru takut air. Tapi itulah. Tapi Bapak Ibu, hari ini mungkin sesuatu hal yang tidak disengajakan, tapi sudah diatur kan. Tapi ini kisah yang harus jelas saya jelaskan, bukan sama sombong, tapi sebuah hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan memainkan peran yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kebetulan hari ini antar saya sendiri. Jadi hari ini orang Thailand juga main peran. Tapi ini bukan sesuatu. Jadi satu kali waktu saya turun dari Maibrat, saya tugas di Maibrat 2 tahun. Jadi turun di Maibrat, kakak saya telepon. Dan saya datang ketemu kan, di mana? Di Anjay. Jadi ketika saya dulu cerita, dia datang lalu bilang, silakan dulu Pak Paul memberikan pengarahan kepada anak buah, terus minta saya doakan mereka. Setelah doakan, Pak Paul bilang, ini saatnya adik pendeta tugas di Maibrat sudah lama dalam ketatan dan kesetiaan pelayan sakramen sampai tidur di pohon-pohon. Tapi hari ini dia datang mendoakan kita dan Bapak Ibu atas ketatan dan kesetiaan yang Tuhan kasih dia mobil biar dia ada bawa itu. Tapi Bapak Ibu bukan cerita yang mau menyombongkan diri, tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan memilih dan mengutus orang kepada siapa yang Dia menghendakinya, dan Dia memperhatikan apa yang harus dikerjakan dalam tanggung jawab itu untuk memberi banyak hal yang menjadi sebuah keyakinan besar bagi setiap orang bahwa Tuhan itu Dia hebat dan Dia luar biasa. Karena Tuhan menentukan dan memilih, Dia tidak mungkin menentukan dan memilih dan Dia tidak mengabaikan dan tidak pernah memperhatikan, tapi Dia memperhatikan apa yang harus Dia lakukan. Yang kedua dari bacaan ini Bapak Ibu, kita semua dipanggil oleh Allah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukan hal yang terbaik. Yang paling luar biasa, kita dipanggil tapi kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita dipanggil untuk pergi melayani, tapi kalau orang bilang pergi melayani tapi lewat di rumah itu suami besar, kita takut lalu serta berjalan melewat di pinggir rumah itu. Allah kuasa melakukan segala perkara penakut orang yang ada di rumah yang dibilang suami. Padahal kita diberi kuasa oleh Tuhan yang luar biasa untuk mengalahkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah hidup ini.
Karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita diberi kepercayaan dalam kuasa-Nya untuk bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan khawatir, jangan takut-takut. Kalau Tuhan ada di depan, siapa melawan? Orang Migran punya lagu satu itu, kalau dong menyanyi, rumput yang tinggi juga dirata dengan tanah, karena dong banting kaki tumbuh tanah sampai abu-abu naik. Jadi lagunya bilang, Tabang Papua Barat, Yesus Yebo Mata, Yesus Yebo Mata. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dia bilang begini. Waktu itu kan masih Papua Barat, belum Papua Barat ya. Jadi tanah kami Papua Barat, kalau Tuhan yang pegang, tidak ada yang bisa kendalikan. Tanah kami Papua Barat, kalau Tuhan yang atur, tidak ada orang yang lawan. Tanah kami Papua Barat, kalau Tuhan yang mengendalikan, tidak ada orang yang bisa pilih depan. Artinya bahwa kemahan kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Dan kita harus bersyukur, kita dipilih untuk memperoleh kuasa itu, untuk melakukan karya besar yang Dia lakukan di tengah-tengah hidup ini, supaya namanya dimuliakan. Tapi yang lebih parah lagi, kita sudah dipilih, kita sudah diberi kuasa, tapi kita mengabaikan kuasa-Nya, lebih mementingkan kuasa dan kekuatan kita di tengah-tengah hidup ini. Di saat tempat tugas ada satu orang nama Pace kalau bukan saya, terus satu Pace gampang. Jadi dia nama Julianus, saya panggil dia Julianus gampang. Mereka punya alasan kenapa diberi nama. Karena segala sesuatu yang dilakukan Julianus bilang semua gampang-gampang saja. Terus Pace yang kalau bukan saya, kalau mau bikin sesuatu dia bilang gampang saja kalau ada saya. Jadi Pace gampang, terus Pace kalau bukan saya. Tapi itu membuktikan bahwa kita mengabaikan kuasa Allah. Kita mengabaikan Allah yang punya segala-galanya untuk kita. Lalu kita kasih tunjuk itu sendiri bahwa semua itu karena saya. Tapi yang harus kita pahami, kita dipilih oleh-Nya, diberi kuasa oleh-Nya, dan kita melakukan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan dan segala sesuatu yang kita lakukan, maka Ia akan memperhitungkan segalanya. Bapak Ibu baca Filipi pasal 2, kita bisa melihat bagaimana Paulus mencatat Tuhan Yesus, Dia anak Allah. Dia tidak pernah bangga dengan kealahannya, tapi Dia mengosongkan dirinya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dia taat dan setia. Apa yang Tuhan buat bagi dia? Dalam catatan Alkitab itu mencatat, Ia diberi nama di atas segala nama. Ia diberi kuasa di bumi maupun di surga. Dan yang terakhir, Ia ditinggikan di hadapan Allah. Seandainya dalam ketaatan dan kesetiaan kita terpikir hebatkah, jagokah, tapi kerja saja, lalu saatnya kita ditinggikan di hadapan Allah, pasti bangga dan senang. Itu yang harus kita cari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diutus oleh Allah dalam tanggung jawab besar yang kita harus lakukan. Kita yakini bahwa kita telah menjadi orang percaya, orang yang beriman, dan orang yang benar-benar diutus dan diberi kepercayaan oleh Allah untuk bersaksi bagi namanya. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Sebab ketika kesempatan itu berlalu, yang bisa kita lakukan, menangis pun percuma, menyesal pun tak guna, biarlah semuanya. Ini bersuara pastor, kan terlalu serius. Tapi hari ini Tuhan ada dan mau memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan mau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, baik atau terbaik yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama. Maka Tuhan akan hidup semuanya. Nanti Tuhan kasih, jangan khawatir akan hidup ini, akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan yang mengingatkan kita, menantang ketolong semua jemaat Betania kilometer 9,5. Kalau jago bersaksi untuk Tuhan, kalau abu-abu mundur saja. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita, mari maju tak gentar, pantang mundur menyerah. Hari ini Bapak Ibu, kita ada dalam pembaptisan terhadap 2 orang anak. Hari ini kita telah menyaksikan bukti kesaksian Allah itu.
yang kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan kita, sehingga kedua anak kekasih kita datang menjadi keluarga dalam persekutuan jemaat. Mereka bukan lagi di luar, tetapi mereka ada di dalam persekutuan bersama Tuhan. Sambutlah mereka dalam naungan kasih setia Allah itu. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang punya Allah bersama kita, supaya kita akan menjadi berkat terus di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
dengan segala mujizatnya, sedangkan begitu besar kuasanya, kasih setia Allah senantiasa melayani kami. Percayalah Tuhan selalu berperan dalam hidup ini. Percayalah kasih Allah begitu besar kepada kami. Dia yang memegang kami dalam tangan kasih-Nya. Dia yang membuat semuanya indah pada waktunya. Percayalah Tuhan selalu berperan dalam hidup ini. Percayalah kasih Allah begitu besar kepada kami. Dia yang memegang kami dalam tangan kasih-Nya. Dia yang membuat semuanya indah pada waktunya. Dia yang membuat semuanya indah pada waktunya. Percayalah
Engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Nyanyian Rohani 87 ayat yang ke-4. Tuhan dan pergilah dengan damai dan sejahtera. Inilah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.